Sim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني الذي نتحدث فيه عن أسماء الله الحسنى. وذكرنا في الدرس السابق أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى. نعم. Setelah guru kita Syekh Malik Hafizahullah Ta'ala memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memulai pelajaran ini dan beliau mengatakan ini adalah pelajaran atau kajian yang kedua, melanjutkan kajian yang telah lalu. Dan telah lalu kita telah menyebutkan bahwasanya nama-nama Allah itu semuanya adalah nama-nama yang indah, yang baik. أسماء الله الحسنى يعني بالغة في الحسن تمامه وكماله. Nama Allah itu disebut Al-Husna karena dia sangat baik sekali dan sangat indah dan sangat sempurna keindahannya. لأنها اشتملت على أوصاف الكمال. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mencakup atau menghimpun sifat-sifat kesempurnaan. فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فإنه يدل على صفة من الصفات. Maka setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sifat dari sifat-sifat Allah itu sendiri. وأخبر الله سبحانه وتعالى بتفرده بالمثل الأعلى، فقال سبحانه ولله المثل الأعلى. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah lah yang memiliki permisalan yang lebih tinggi. Allah berfirman, "Walillahi al-matsalul a'la." Dan hanya milik Allah lah permisalan yang lebih tinggi. والمقصود بالمثل الأعلى الكمال المطلق من كل وجه. Yang dimaksud dengan al-matsalul a'la atau permisalan yang paling tertinggi adalah kesempurnaan yang dari segala sisi, sempurna dalam segala sisi. فإذا نظرنا في أسماء البشر لا نجدها كاملة ولا في أوصافهم، وإنما نجد فيها النقص. أما الكمال المطلق فهو لله سبحانه وتعالى. Apabila kita mencermati nama-nama manusia, nama-nama orang dan sifat-sifat seseorang, maka kita tidak akan mendapatinya sifat ataupun nama itu sempurna. Namun kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. ذكرنا أن كل اسم تؤخذ منه صفة، فمثلا اسم الله سبحانه وتعالى العزيز تؤخذ منه، أو يعني وصف الله عز وجل نفسه بالعزة فقال فلله العزة جميعا. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lain bahwasanya setiap nama Allah itu menunjukkan adanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai sifat Al-Aziz yang Maha Perkasa, maka di dalam nama ini mengandung sifat Al-Izzah, bahwasanya Allah itu perkasa. وسمى نفسه سبحانه وتعالى العليم ووصف نفسه بالعلم فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Dan Allah juga memiliki nama Al-Alim yang Maha Mengetahui. Maka Allah juga mempunyai sifat Al-Ilm. Allah itu berilmu. Allah berfirman, "Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa." Dan manusia itu, orang-orang itu tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Allah kehendaki. وسمى سبحانه وتعالى نفسه بالقوي ووصف نفسه بالقوة. Dan Allah إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Dan Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya sendiri sebagai Al-Qawi, yaitu yang Maha Kuat.
dan Allah mensifati dirinya Allah memiliki sifat kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah itu yang Maha memberikan rezeki dan Dia memiliki kekuatan yang sangat kokoh. وسمى نفسه سبحانه الرحمن الرحيم ووصف ذاته بالرحمة في قوله وربك الغفور ذو الرحمة. Dan Allah juga menamai dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di dalamnya juga menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya bahwa Dia memiliki sifat kasih sayang dan Maha Penyayang, pemberi. وسمى سبحانه وتعالى نفسه الحكيم ووصف نفسه بالحكم فقال له الحكم وإليه ترجعون. Dan Allah juga menamai dirinya sebagai Al-Hakim, yang Maha Bijaksana atau yang Maha memberi hukum. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya bahwa Dia memiliki sifat hukum, dan hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. المقصود الآية له الحكم وإليه ترجعون. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Allah berfirman, hanya miliklah Allah itu hukum dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. المقصود من هذا والذي سنذكره أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصف ذاته بصفات، فهذه الأسماء وهذه الصفات نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maksud dari pembahasan kita ini, kita ingin menjelaskan bahwasanya Allah mempunyai nama-nama dan mempunyai sifat-sifat yang Allah namai sendiri dan yang Allah sifati sendiri, yang itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. وسمى نفسه القدير ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ذي القدرة كما في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya sebagai Al-Qadir, itu yang Maha Mampu. Dan Nabi SAW juga mensifati Allah itu sebagai zat yang memiliki kemampuan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa astakhiruka bi'ilmik." Ya Allah, aku meminta pilihanmu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratik. Aku meminta takdirmu dengan kemampuanmu. وسمى نفسه البصير ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ذو بصر. Allah Subhanahu wa taala mensifati atau menamai dirinya sebagai Al-Basir, yang Maha melihat. Dan Allah mensifati bahwasanya Allah itu memiliki penglihatan. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. إلى أن قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. Dan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hal itu, dalam hadis yang tadi, hijabuhu, yaitu hijabnya Allah itu adalah cahaya. Seandainya cahaya hijab itu dibuka, maka cahaya atau sinar wajah Allah Subhanahu wa taala itu akan membakar segala sesuatu yang dilihat oleh penglihatannya. هذه إذا أمثلة وغيرها كثير على أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء حسنى ووصف ذاته بصفات عظيمة جليلة. Dan ini dan beberapa contoh-contoh yang lain itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mensifati dirinya dengan menamai dirinya dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang sangat indah, dan juga Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang besar, yang agung. Wa akhbar Allah Subhanahu wa taala an nafsihi bi af'ali tilka al-asma'. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwasanya بأفعال تلك الأسماء، يعني سمى نفسه بأسماء وأخبر
عن أفعال هذه الأسماء. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan nama-nama Allah. Kemudian Allah juga menyebutkan kata kerja dari nama-nama itu. فسمى نفسه السميع وأخبر عن نفسه بأنه يسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya sebagai As-Sami. Allah itu Maha mendengar. Dan Allah juga menyebutkan bahwasanya Allah itu juga memiliki perbuatan mendengar. Allah berfirman, "Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka." Allah Subhanahu wa taala telah mendengar orang atau wanita yang mendebatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berbicara atau mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sesungguhnya aku, kata Allah, aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat. وسمى الرب سبحانه وتعالى نفسه العليم وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك فقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Allah juga menamai dirinya sebagai Al-Alim, yang Maha mengetahui. Dan Allah juga menyebutkan bahwasanya Dia memang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يعلم ما بين أيديهم وما "Ya'lamu ma baina aydikum wa ma khalfahum." ما بين أيديهم Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. وسمى نفسه الغفور وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك فقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Allah juga menamai dirinya sebagai Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah memang betul-betul mengampuni. Allah berfirman, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Apakah kalian tidak mau Allah mengampuni kalian? وسمى نفسه سبحانه الرحيم وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك فقال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. Allah juga berfirman, Allah juga mengabarkan bahwasanya Dia الرحيم. Allah Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya Dia akan menyayangi hamba-hambanya. Allah berfirman, yu'adzibu man yasha wa yarhamu liman yasha. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Allah itu mengazab, menyiksa orang yang Dia kehendaki, dan Allah juga menyayangi orang yang Dia kehendaki. إذن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف ذاته أو نفسه بصفات وأخبر عن أسمائه وأخبر عن ذاته بأفعال تناسب هذه الأسماء. Kalau begitu kita mengetahui bahwasanya Allah itu mempunyai nama-nama. Kemudian Allah juga mempunyai sifat-sifat dan mempunyai perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan nama-nama dan sifat itu. فالله عز وجل رحيم صفة الرحمة والفعل أنه يرحم من شاء من عباده. Sehingga nama Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang, itu menunjukkan bahwasanya Allah juga mempunyai sifat penyayang. Kemudian Dia, Allah itu menyayangi hamba-hambanya. فإذا قرأنا أي اسم من أسماء الله عز وجل نعلم أن هناك صفة وأن هناك فعل. Apabila kita membaca nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengetahui bahwasanya di dalam nama itu terkandung sifat dan perbuatan Allah. وسمى الله سبحانه وتعالى نفسه بأسماء ونزه نفسه عن ضد هذه الأسماء. Allah Subhanahu wa taala juga telah menamai dirinya dengan nama-nama. Kemudian Allah menjelaskan tentang kebalikan dari nama-nama itu. فسمى نفسه الحي القيوم ونزه نفسه عن السنة والنوم. السنة النعاس والنوم المنافلة لكمال
حياته وقيوميته سبحانه بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dia mempunyai sifat Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu itu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, yang mengatur alam semesta. Dan Allah mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari selainnya, kebalikannya, yaitu apa? As-sinah wan naum, yaitu kantuk atau ngantuk dan tidur. Artinya Allah itu tidak tidur dan tidak mengantuk. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak terkena oleh tidur dan ngantuk. نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مدبر السماوات والأرض وجميع العالم، فلو كان ينعس أو ينام ماذا سيحدث في هذا العالم؟ سيختل ويضطرب وينتهي. Dan kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengatur segala alam semesta ini. Alam semesta ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah itu tidur atau mengantuk, apa yang akan terjadi? Tentunya akan terjadi kerusakan dalam alam semesta ini. وسمى سبحانه وتعالى نفسه القوي ونزه نفسه عن اللغوب، واللغوب هو التعب، وعن أن يؤوده أن يثقله حفظ السماوات والأرض وما مسنا من لغوب ولا يؤوده حفظهما سبحانه. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwasanya Allah itu menamai dirinya sebagai Al-Qawi, yang maha kuat. Dan Allah membersihkan dirinya atau menghilangkan darinya sifat yang kebalikan dari Al-Qawi itu, sifat yaitu kelemahan. Allah itu tidak lemah. Allah maha kuat dan Allah tidak lemah sama sekali, tidak capek sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya wa ma massana min lughub, dan kami sama sekali tidak tertimpa atau tidak pernah merasakan capek. وكذلك لا يؤوده حفظ السماوات والأرض لقوته سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berat untuk mengatur segala alam langit dan bumi ini. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha kuat karena Allah mampu untuk mengatur alam semesta ini. وسمى نفسه العليم ونزه نفسه سبحانه عن الغفلة والنسيان. Dan Allah menamai dirinya sebagai Al-Alim, yaitu yang maha mengetahui. Kemudian Allah juga mensucikan dirinya atau membersihkan dirinya dari sifat yang kebalikan dari Al-Alim, yaitu lalai dan lupa. وما الله بغافل عما تعملون. Allah berfirman, "Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun." Dan Allah sama sekali tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. وما كان ربك نسيا. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah berfirman, dan Rabbmu, Tuhanmu itu tidak pernah lupa. وسمى نفسه الغني ونزه نفسه عما ينافي كمال غناه بقوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah menamai dirinya sebagai Al-Ghani. Allah itu maha kaya, dan Allah juga membersihkan dirinya dari sifat yang menghilangkan kekayaan itu, yaitu sifat apa namanya? Ya, sifat yang mengurangi kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin." Aku tidak sama sekali tidak meminta rezeki dari mereka. Wa ma uridu ay yut'imun, dan aku juga tidak ingin mereka memberi aku makanan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itulah yang maha memberikan rezeki dan dia memiliki kekuatan yang sangat kokoh. والأمثلة في هذا كثيرة جدا في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan contoh-contoh hal ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بقي عندنا أن نذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على إثبات المعاني والصفات لأسماء الله سبحانه وتعالى. Sekarang kita tinggal
menunjukkan atau membacakan hadis-hadis yang mencakup tentang penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. من ذلك في دعاء النوم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. Dalam hadis yang menunjukkan tentang zikir sebelum tidur, Rasulullah SAW bersabda, "Antal awwalu falaysa qablaka syai." Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha pertama dan tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai. Dan engkaulah yang maha akhir, tidak ada sesuatu pun yang setelahmu. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai. Dan engkaulah yang maha tinggi, al-zahir al-'ali. Al-zahir. Nah, Allah lah yang maha tinggi, engkau lah yang maha tinggi ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang di atas engkau. Wa antal batinu, dan engkau lah yang paling di bawah dan tidak ada sesuatu pun yang di bawah engkau. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم. حيي اسم وكريم اسم. يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. يرفع الإنسان يديه في الدعاء، فالله عز وجل يستحي أن يرد عبده وألا يستجيب له سبحانه وتعالى. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah itu Hayyun. Allah itu maha pemalu, Karimun, maha mulia. Yastahi min abdihi, dan Allah Subhanahu wa taala itu malu dari hambanya apabila dia berdoa, mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepadanya, kemudian Allah tidak mengabulkan doanya, maka Allah malu dengan hal itu. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat malu dan juga sifat maha mulia. يعني أن الله يستجيب الدعاء لعبده. طيب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الحكم اسم والصفة هي الحكم. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasanya Allah itu Al-Hakam, yang maha له الحكم المطلق سبحانه وتعالى. Al-Hakam, yaitu Allah lah yang memiliki hukum yang mutlak. Maka al-hukmu wa ilaihi al-hukmu, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala hukum. وفي الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما سأله أن يعلمه دعاء يقوله في صلاته وبيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هنا الغفور الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب وأنه يرحم سبحانه وتعالى. فهنا إثبات الأسماء وإثبات صفات هذه الأسماء. Dan ketika Nabi SAW ditanya oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tentang apa atau doa yang hendaknya dia baca ketika di rumahnya ataupun setelah sholat, maka Nabi SAW mengajarkan kepada beliau doa yang bunyinya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Ya Allah, ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Innahu la yaghfiru dzunuba,
warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan rahmatilah aku, sayangilah aku, sesungguhnya engkau adalah al-ghafur ar-rahim. Engkaulah yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Di sini penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ghafur. Allah maha mengampuni dosa, ar-rahim, Allah maha menyayangi hambanya. وهذا الحديث يصلح أن يكون تفسيرا لقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف ندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى؟ مثل هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Dan hadis ini yang kita sebutkan tadi, hadis itu Abu Bakar, itu bisa juga untuk menjadi bagaimana mengamalkan atau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Caranya gimana? Di antara caranya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Di sini kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta agar disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca atau menyebutkan nama Allah. Menyebutkan nama Allah di sini, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Idzan nahnu lamma نذكر أسماء الله الحسنى يعني نعتقد ما اشتملت عليه من أوصاف وكذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال. فهذه الأشياء لابد أن تكون معك أيها المسلم في أثناء ما يعني تلاوتك أو في أثناء ذكرك بأسماء الله الحسنى. إذن أسماء تتضمن صفات وكذلك هذه الصفات لها أفعال. فالله عز وجل سميع، هذا الاسم. الصفة أنه السمع، الفعل أنه يسمع يعني كلام المخلوقات. Dengan demikian, ketika kita membaca ataupun menyebutkan nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meyakini bahwasanya dalam nama itu mengandung sifat Allah dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca As-Sami', bahwasanya Allah itu As-Sami', Maha mendengar, maka kita juga meyakini bahwa dalam nama ini mengandung sifat Allah, yaitu sifat mendengar. Kemudian perbuatan Allah, bahwasanya Allah itu juga mendengar. Dengan demikian, ketika kita membaca Al-Quran ataupun menjabat zikir-zikir, kita merenungi maknanya dan memahami hal ini dengan benar. Ketika menyebutkan ada sebutan nama Allah Subhanahu wa taala, berarti di dalamnya juga mencakup sifat Allah dan perbuatan Allah. نكتفي بهذا القدر ونكمل في درس قادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, barangkali kita cukupkan sekian apa yang telah kita sampaikan, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah berkaitan dengan apa yang disampaikan. Apabila ada yang perlu ditanyakan ataupun perlu disampaikan, silakan. Disampaikan Allah itu paling rendah atau paling bawah, maksudnya bagaimana? Yang pertama, terus yang kemudian yang kedua, Allah memiliki atau mempunyai hukum itu mutlak. Bagaimana terkait dengan kehidupan kita di Indonesia ini? Karena akhir-akhir ini atau dalam beberapa tahun ke depan kita akan dihadapi dengan kehidupan pemilu politik yang ada di Indonesia ini, dan mungkin kita sudah mengetahui bersama ada beberapa ormas yang menyatakan bahwa
politik itu haram. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu? Jadi bagaimana pendapat Politiknya atau pemilunya? terkait kesalahan itu misalnya. Ya. Yang jelas di sini kan pemahaman kami Ya. Allah itulah yang mencipta. Nah, Kalau dengan kita kan falsafah hukumnya demokrasi. Pancasila. Bagaimana dengan hal itu? Mensikapinya. Ya, Lagi. yang Cukup. pertama. Ah. Yang tadi. السؤال الأول ذكر أن الله الباطن ليس دونه شيء. دونه شيء، وترجمت أن الله الباطن أي أسفل ليس تحته شيء. ما المراد بالباطن ليس تحت دونه شيء؟ التفسير بالأسفل يعني نستطيع نقول أنه يعني خطأ، لأن الله عز وجل أو في الحديث هنا ترك التعبير بالأسفل وقال الباطن، فهو الأليق بالله سبحانه وتعالى. لكن يأتي تفسيرها أن الله عز وجل ممكن محيط بكل شيء. الله عز وجل لعظمته لعظمته أحاط بكل مخلوقاته سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن. ممكن يكون هذا التفسير أدق والله أعلم. Terjemah saya yang keliru sebenarnya tadi. Jadi al-batin itu mestinya bukan Allah itu maha di bawah kemudian tidak ada yang di bawahnya. Itu keliru. Saya kembali. Ketika al-batin diterjemahkan dengan al-asfal itu di bawah, itu tidak tepat. Karena yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan asfal atau di bawah, atau tapi al-batin. Namun penafsiran tentang nama ini yaitu al-batin laisa dunahu syai'. Bahwa Allah itu yang maha batin, tidak ada di bawahnya sesuatu pun, artinya Allah itu meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjemah saya tadi itu yang keliru. Jadi Allah di bawah, tidak ada di bawahnya itu. Ya. Ayat itu nama itu menunjukkan bahwasanya Allah itu meliputi segala sesuatu dengan keagungannya. Ya, soal tsani أن الله هو الحكم وإليه الحكم وأن لله الحكم المطلق ونحن في إندونيسيا الحكم ليس بحكم الله بل ببنشاسيلا أو ديمقراطية. وسنقابل في هذه السنوات انتخابات، فما موقفنا حول هذه الأمور؟ الحكم بغير حكم الله والانتخابات. هذا سؤال سياسي. Ini pertanyaan masalah politik. يحتاج إلى رجل سياسي. من ضمن سؤاله أن بعض الجمعيات حرموا الانتخابات. نحن يعني دعونا نتكلم في الجانب الذي يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له الحكم المطلق، هذا مما لا شك فيه، ولا حكم أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى. وذم الله سبحانه وتعالى من قبلنا لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، كما ذكر عن اليهود: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم اليهود والنصارى، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الظالمون، ثم ختمها بعد الكلام عن النصارى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من كفر وظلم وفسق. Baik, untuk menjawab ini, ya kita sebenarnya ini pertanyaan tentang politik ya. Sekarang kita lagi bahas tentang masalah Asmaul Husna dan Al-Hakam. Allah itu maha menghakimi dan hanya Allah lah yang memiliki hukum mutlak. Artinya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang paling afdal, yang paling mulia di antara hukum-hukum yang lainnya. Nah, karena itu kita wajib untuk menerapkan hukum itu, dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang sebelum kita. Orang-orang Nasrani, Yahudi, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cela itu dengan celaan yang sangat besar. Allah mensifati mereka sebagai orang-orang yang
dengan kekufurannya. Dan kekufuran Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah apa yang Allah turunkan, maka mereka lah orang-orang kafir. Allah juga berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang yang zalim. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, Allah telah sifati bahasa mereka dengan kekufuran, kefasikan dan kezaliman. والذي يحكم غير ما أنزل الله هذا ارتكب فعلا محرما، وليس كل من حكم بغير ما أنزل الله على درجة واحدة. نعم. Dan orang yang berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan, berarti dia telah melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Dan dia telah melakukan perbuatan dosa. Dan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah ini tidak satu martabat, tidak satu tingkatan, namun mereka bertingkat-tingkat. فأهل العلم يذكرون أن الذي يحكم غير ما أنزل الله منهم من يعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أفضل من حكم الله، فهذا كافر خارج من ملة الإسلام. Dan para ulama telah menjelaskan hal ini dan mereka merinci bahwasanya orang yang, kalau ada orang yang dia berhukum dengan hukum Allah dan meyakini bahwasanya hukum selain Allah itu sama dengan hukum yang Allah turunkan atau lebih baik daripada hukum yang Allah turunkan, maka para ulama mengatakan bahwasanya orang yang seperti ini, kalau dia meyakini dengan keyakinan seperti ini, maka dia bisa keluar dari Islam. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله أفضل، ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لشبهة أو شهوة. شبهة يعني اختلط عليه الأمر، شهوة لأجل الدنيا، مال، رشوة أو نحو ذلك، فهذا ظالم أو فاسق ولا يخرج من الملة. Dan tingkatan yang kedua adalah orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dan dia meyakini bahwasanya hukum yang terbaik itu adalah hukumnya Allah. Namun dia masih berhukum dengan hukum selain Allah karena syubhat. Pertama karena syubhat, karena dia pemikirannya rusak atau kerancuan dalam berpikir, atau karena dia belum tahu hukumnya, atau dia karena syahwat, yaitu syahwat dunia, karena dia ingin jabatannya, ingin harta yang banyak, atau karena hal-hal yang lain seperti sogokan dan yang lain sebagainya. Maka orang yang seperti ini, yaitu orang yang berhukum dengan hukum selain Allah namun dia masih meyakini bahwasanya hukum Allah itu lebih tinggi, lebih mulia, maka namun dikalahkan oleh syahwatnya dan subhatnya, maka dia bukanlah orang yang kafir, namun dia adalah orang yang zalim dan fasik. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرى الإسلام تنقض عروة عروة، يعني أحكام الإسلام يتركها الناس شيئا فشيئا. قال أولها الحكم وآخرها الصلاة. أول شيء ينقض أو يتركه الناس أو كثير من الناس هو الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya ikatan Islam itu ataupun ajaran Islam itu akan hilang sedikit demi sedikit, dan yang paling pertama hilang adalah hukum. Itu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama kali hilang, dan yang terakhir nanti adalah salat akan hilang, tidak akan dilaksanakan. والكلام في هذه المسألة يعني كلام دقيق ويحتاج إلى تأصيل وتفصيل، وأرجو أن يكون في هذا المختصر فائدة والله أعلم. Dan pembicaraan tentang masalah ini sangat rinci dan mendalam sekali, sehingga perlu untuk mendalami lagi dan menjelaskan lebih terang lagi.
Namun saya berharap, kata Syekh, saya berharap penjelasan ringkas ini bisa memberikan manfaat terhadap jawaban yang tadi. Sudah. Pertanyaan lain? Pak, yang kemarin mau ditanyakan? Coba saja. Silahkan Pak. Bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bukan soal. Satu. Bagus. Biar. Nah, ليس. لا يستطيع. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الدكتور مالك عن هذا الدرس المفيد. صحيح. قلت لكل اسم من أسماء الله الحسنى. ايش هو؟ لكل اسم من أسماء الله الحسنى صفة وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه أو فعل. فكيف ننظر إلى هذه الصفات؟ كيف ننظر إلى هذه الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بها؟ من أي منظور؟ هل ننظر إلى صفات البشر؟ أو نعم. ما هو المنظور الأول؟ هذا السؤال. ترجم أنا. Baik. Pertanyaan tadi disebutkan bahwasanya setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat perbuatan Allah itu dan sifat Allah itu, apakah seperti kita melihat sifat dan perbuatan manusia atau tidak? صفات الله سبحانه وتعالى أو أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام لها أوصاف. فكما أننا نثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى فكذلك نثبت له الصفات العليا. وهذا الإثبات مبني على أصلين. الأصل الأول نفي التشبيه، والأمر الثاني إثباتها بما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى أن يشابهه أحد من المخلوقات، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، قال وهو السميع البصير. فنثبت لله الصفات كما أثبتها ولا نكيفها ولا نشبهها، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. فلما نتكلم عن الله عز وجل نتكلم عن الله سبحانه وتعالى ذو الذات المقدسة والأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال العظيمة الحكيمة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نشبه صفات الخالق بالمخلوق. فذات الله عز وجل ذات مقدسة ليست كذات البشر، وكذلك صفاته صفات مقدسة ليست كصفات البشر. وعرفنا في الدرس أن صفات الله عز وجل لها الكمال بينما لا نقص فيها، الحي القيوم إلى غير ذلك، بخلاف صفات البشر فما من صفة في البشر إلا وفيها النقص. والله أعلم. لخص. Jadi jawabannya, kita ketahui bahasanya Allah itu mempunyai nama-nama, dan dalam nama itu mengandung sifat-sifat Allah. Nama dan sifat Allah ini dalam memahaminya dan melihatnya itu tidak bisa disamakan, harus ada dua prinsip. Prinsip pertama adalah kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita tidak menyerupakan Allah yang sebagai pencipta dengan makhluk, manusia atau lain sebagainya. Yang kedua, prinsip yang kedua, kita harus menetapkan nama ataupun sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah dan Rasulnya telah menetapkannya sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip ini telah Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat.
Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Di sini berarti tidak ada yang sama. Makhluk dan Khaliq itu beda. Allah beda dengan makhluknya. Kemudian wa huwa samiul basir. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya Allah memiliki pendengaran dan penglihatan. Dan ketahuilah bahwasanya ketika kita mengatakan as-sami'ul basir, Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, itu tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan makhluknya. Dan pendengaran Allah juga beda dengan pendengaran makhluknya. Telah kita ketahui dalam pelajaran tadi bahwasanya sifat Allah ataupun nama Allah itu sempurna, sementara sifat dan nama manusia itu tidak sempurna. Penglihatan Allah mencakup segala sesuatu, sementara penglihatan makhluk itu hanya terbatas oleh waktu dan tempat. Ya, saya kira itu ringkasannya ya jawabannya. Artinya dalam melihat ataupun memahami nama-nama dan firman Allah dan nama-nama dan sifat Allah itu kita harus mempunyai dua prinsip. Prinsip pertama adalah Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Maka meskipun sama namanya, misalnya Allah melihat, kemudian makhluk juga melihat, sama-sama melihat, cuman berbeda antara makhluk dengan Khaliq. Demikian juga kita menetapkan segala nama-nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa membagaimanakannya. Yang lain barangkali? Maksudnya kalau ada dua pertanyaan. Pertama, kalau ketika mau doa, apakah harus atau lebih afdal menyebut nama Allah dulu? Itu satu. Yang kedua, apakah ada keutamaan atau hadis yang digunakan kayak menghafal nama semua sampai Allah ya Rahman, ya kayak kita mungkin tahu Indonesia, ada keutamaan menghafal seperti itu. Soalul awal, هل الأفضل أن نذكر أسماء الله قبل أن ندعو أم كيف في الدعاء؟ يعني يجوز أن تبدأ بها ويجوز أن تختم بها. يعني مثلا الحديث الذي معنا ختم بها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في آخره إنك أنت الغفور الرحيم. هنا ختم يعني بأسماء الله، لكن قدم في الدعاء التذلل لله سبحانه وتعالى. ويجوز أن تبدأ به فتقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، أما تقول يا غفور يا رحمن يا عظيم يا إلى آخره ثم تبدأ بالدعاء، لا، هذا يعني ليس بوارد. وإنما تبدأ بالاسم المناسب ما تريد. مثلا تريد المغفرة فتقول يا غفور اغفر لي، تريد الرحمة يا رحمن ارحمني، تريد الرزق يا رزاق ارزقني، وهكذا. فيجوز أن تبدأ ويجوز أن تختم. Jadi bolehkan kita dalam berdoa kita dibolehkan memulai dengan menyebut nama Allah dulu baru berdoa, ataupun berdoa dulu baru menyebut nama Allah. Karena dalam hadis yang tadi kita sebutkan, di situ kita meminta dulu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba, ya Allah, saya banyak berbuat zalim, saya banyak berdosa, maka ampunilah. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Innaka antal ghafurur rahim. Benar-benar di akhirnya disebutkan nama Allah. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengampuni dan lagi Maha penyayang. Atau boleh juga didahulukan. Jadi kita mengatakan ya Ghafur ighfirli, wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Jadi dia dibolehkan. Selanjutnya hal hunaka fadilah liman hafidha asma'al husna. نعم، دخل الجنة. هذا أخذنا في المحاضرة الماضية إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أي خلاص. Jadi ada keutamaan untuk menghafal Asmaul Husna itu ada. Hadis yang telah kita sebutkan dalam pertemuan kemarin bahwasanya barang siapa yang sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitung di sini, menghafalnya, memahaminya dan mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan masuk surga. طبعا المقصود بأحصاها ليس الحفظ فقط، يحفظ ألفاظها ويعرف معانيها ويعمل بمقتضاها. Ya. Jadi yang dimaksud menghafal
atau menghitung 99 Asmaul Husna itu tidak hanya sekedar menghafal saja, namun dia menghafal, memahami artinya, dan memahami atau mengamalkan konsekuensi dari mengetahui nama-nama itu. Soalul akhir ada nakhtim. Hal yajuz an yunfir al-kafir di bina'il masjid maka fa'al. Yani kalau banaina al-masjid thumma ja'a al-kafir yu'tina ma yuri. Sekian kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.